Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari dengarkan firman Tuhan untuk memberangkatkan kita melakukan pekerjaan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu dari firman Tuhan dari kitab Yehezkiel 18 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa perikop ini di kalangan Israel ada seperti sindiran di ayat 2 itu dikatakan demikian. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ada sindiran seolah-olah penderitaan yang dialami umat Israel sekarang ini dalam konteks bacaan ini adalah akibat dari dosa ayah nenek moyang mereka. Maka mereka mengatakan satu dengan yang lain, ayah-ayah makan buah mentah, tetapi dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Sungguh ini sebuah ironi sebetulnya. Orang tuanya yang berdosa, anaknya yang menderita. Mungkin sebagian orang ada yang beranggapan demikian hingga saat ini. Karena dalam pengertian dan maksud hukum Taurat itu masih dikatakan, aku adalah Allah yang cemburu yang membalaskan dosa anak-anaknya, dosa seseorang kepada anak-anaknya, baik keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Saudaraku yang terkasih, dalam perikop bacaan ini Tuhan mau mengatakan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan dosanya. Itulah yang dikatakan tadi di ayat 4 itu, di bagian terakhir dikatakan demikian. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan juga pernah beranggapan seperti orang kebanyakan yang mengatakan, sudahlah, hidup orang Kristen itu sangat enak, kan sola gratia, hanya karena anugerah dari Tuhan. Nanti menjelang akhir hidup saya bertobat. Sama seperti penjahat yang di sebelah kiri di kayu salib Tuhan Yesus yang mengatakan, ya Bapa, ya Tuhan, ampuni dosa saya, supaya saya juga masuk kerajaan-Mu. Dan saat itu juga Tuhan kan menjawab, hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradis. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak mau dipermainkan. Jauh-jauh hari ketika kita sudah lahir ke dunia dan masih kecil, orang tua kita sudah mengatakan pada kita bahwa Tuhan yang memberi hidup, dan kemudian ada hal-hal yang harus dihindarkan yang kita sebutkan kemudian dosa. Betul, ada penderitaan-penderitaan akibat yang kita lakukan. Ada akibat-akibat yang kemudian mungkin membuat orang lain juga tidak nyaman. Tetapi pertanggungjawaban akan yang kita lakukan itu adalah kita pertanggungjawabkan sendiri. Siapa yang berdosa, dialah yang akan dihukum. Di ayat 30 dalam bacaan ini dikatakan demikian. Aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Karena itu hati-hatilah Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kamu perbuat, hendaknya kamu pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Maka sekarang lakukanlah segala hal yang baik, supaya ketika tiba waktunya Tuhan datang menghakimi kita, kita mendapat mahkota kehidupan. Selamat melakukan segala hal yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas keadilan yang Tuhan katakan dalam firman ini, bahwa kami masing-masing harus mempertanggungjawabkan tindakan kami. Dan siapa yang berdosa, dialah yang mati. Dan Tuhan akan menghakimi kami menurut tindakan perbuatan kami masing-masing. Maka sekarang ajar kami untuk senantiasa melakukan segala hukum Taurat Tuhan, agar dengan demikianlah juga kami nanti ketika tiba masanya Tuhan menunjukkan keadilan dan juga menghakimi semuanya, kami juga beroleh mahkota kehidupan tersebut. Terima kasih Bapak yang baik. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.